Oh Manchester, Manchester United, A bunch of bouncing busby babes, they deserve to be knighted. Whenever you play your town, you must get to the football ground. Take a lesson, come and see. Football taught by Mas Busby of Manchester, Manchester United. A bunch of busby babes. Gak boleh tepuk tangan katanya. Jadi kita terpaksa, kata kameraman Harus Arsenal, soft-spoken. belajar soft spoken bang. Karena kalau kalian ngomongnya agak kenceng, kayak episode yang kemarin tuh suara kalian tuh pecah. Jadi tolong ya bang ya. Basically soft spoken tuh kalau malam pertama, iya gak sih? Awal-awal pernikahan soft spoken sih. Iya. Awal-awal pernikahan itu masih soft Sayang, spoken. aku Ayang. mau minum dong. Iya. Kamu boleh ambilin nggak? Bisa ambilin nggak? Tapi kalau udah nikah gimana? Nggak, jadi awal-awal nikah masih kayak gitu Mon. Oh, iya. Masih, Ayang, aku mau keluar, kamu mau nitip makanan nggak? Iya. Ya kan. Pertengahan pernikahan nih. Aku mau keluar. Heeh. Boleh nggak? Ya, enggak, bukan. Itu lu kali. Terus di pertengahan pernikahan, Beb, kamu mau keluar ya? Ada mau nitip nggak? Nah itu udah naik dikit nadanya kan. Kalau udah punya anak, punya anak. udah gede, udah pada main. bini nggak ditanya lagi, gue mau keluar. Anaknya misalnya namanya Kiki gitu ya. Iya, Kiki. Kiki mau apa? Papa mau keluar. Bini udah dicuekin, ya kan? Keluar aja gitu. Keluar aja. Tapi kalau nanti anak udah mulai beranjak agak gedean dikit nih, Udah dewasa. Terus? Ya mau keluar. Aku mau keluar ya. Mau kemana lu? Ntar, Pan, sama RT mau jalan. Udah sekalian nggak usah balik aja gitu kan gitu. Mau RT menjalan. Kenapa RT lu bawa dah? Soalnya kebiasaan gua. Tapi Manchester. agak aneh ya kita kalau ngomongnya spoken gini. Iya nih aneh. Saya nih. Batak loh. Lo bayangin kalau gua pakai logat Batak misalnya. Nanti aja pas jadi Ruben. Waduh susah ya dengan soft spoken kayak gini. Coba tes. Tes dulu. Jadi deh, aku nggak cocok, nggak masuk. Udah bumper aja dulu. Ya, bumper. Kembali lagi di Porsalang bersama saya Patrick dan dia Raymond. Raymond. Tada. Saya Raymond Amas. Udah dinobatkan nama lu Raymond. Tada. Ramon Tada. The Tapi comeback kita man. nggak remontada kemarin. Kemarin nggak remontada. Iya. Lu kata setiap permainan harus remontada. Harus dong, kan mau. Gue baca tuh tweet lu. Apa? Ini kalau sampai comeback pecah sini stadion baru tuliskan. Gue mau balas, gue mau reply, cuman gue udah. Apa? Lu mau balas apa? Gue tadi mau balas gini. Akhirnya gue balas, tapi nggak lu yang gue balas. Gue cuma tulis di tweetnya gue. Apa? Ya kali setiap pertandingan harus comeback. Lu kata Dewi Fortuna juga gak capek ngurusin lu. Selama ini emang kita diurusin Dewi Fortuna kagak iyalah. lah. Dewinya lagi belanja, gue nggak tahu kemana. Lah kemarin tuh Maguire kan dibantu Dewi Fortuna. Gila. Bukan Dewi sih, kemarin Juli Fortuna, adikannya Dewi. 15 kekalahan bro. Yoi. Kacau. Ini adalah rekor terbanyak setelah waktu divisi 1. Ini catatan gue Ya, ini. season 89-90 kita 16 kali 16 kalah. Nah, baca tweet gue ya. Baca tweet gue ya. Ngaku Enggak. lo. Ngaku lo. Banyak yang bahas soalnya. Ngaku lo. Soalnya gue nge-tweet itu. Oh lu nge-tweet ya? Jadi Tapi di IPL ini. ya, gue juga kemarin sempat salah waktu gue posting. Jadi setelah pertandingan itu gue nge-tweet bahwa ini adalah rekor baru Manchester United kekalahan dengan 15 kekalahan ini. Cuman gue lupa menambahkan di era Premier League. Kalau sebelum Premier League yaitu 89-90 di mana Manchester United musim itu di posisi 13 dengan 16 kali kekalahan. Cuman Mon, 89-90 itu pun poinnya lebih banyak daripada sekarang. Iya, beda. Dan posisinya 13 ya gitu. Jadi musim ini karena kita Tapi pelatih yang paling banyak, pelatih yang rekornya bagus. Kalau ada pertanyaan kayak gitu, gue mau bikin kuis tuh. boleh nanti. Siapa pelatih United yang rekornya paling bagus di musim 2024-2025? 2024-2025. Yang paling bagus Iya. ya Ten Hag dong. Siapa pelatih Manchester United yang rekornya paling bagus di musim 2024-2025? Kan 2024-2025 cuma 2 Mon.
Hah? Kan cuma 2 manajernya. 3 dong. Wow. Ya kan? Pasti banyak yang kegocek. Itu bukan pertanyaan ya, Mon. Itu lebih kepada jebakan Batman. Yo, Ya. namanya juga kuis, bebas. Tapi dia nggak manajer dong. Ya hitungannya manajer dong, kan Interim belum ada. lah. Kan belum, emang udah deal belum Ya kan lah. interim jatuhnya, bukan manajer. Ya, tetep aja Interim. pelatih. Ya kalau lu bilangnya harusnya ambil pelatih. Tapi Kan itu gua bukan bilang pertanyaan. pelatih bukan manajer. Oh gitu ya? Iya. Itu nggak termasuk pertanyaan yang untuk Jogja nanti ya. Oh by the way kalian, makasih yang kemarin udah berpartisipasi untuk Bandung. Nanti tanggal 21 besok berarti ya. Untuk kuis Poros Halang X Rumah Rencana di Bandung, nanti pengumumannya kapan sih? Tanggal 21 kalau nggak salah. 21 tuh kapan? Besok. Minggu Hari depan? ini dong. Iya, gimana sih? Wah gimana nih Minpor? Wah parah lu Minpor. Harusnya di episode ini apa episode berikutnya Episode aja? berikutnya aja nanti kita masukin. Oke. Coba kameramen Arsenal tolong tanya Pak Prot pemenang Rumah Rencana Bandung Ekspor Salang siapa? Ya teman itu kan ya cuma Minpor kan. Itu sama Rumah Rencana yang memilih. Belum ada. Enggak kan, infonya pasti ke Oh, iya, Pak iya. Prot atau ke Ya pokoknya kita akan menentukan 3 pemenang. Congratulations Lumayan, itu. bro. Nanti kita akan umumkan di episode berikutnya atau mungkin melalui sosial medianya kita. Staycation gratis bro, Yoi. Bandung nih. Nah, bagi pemenang-pemenang yang udah ikutan kuis kemarin, mastiin ya, lu udah follow IG-nya Poros Halang, lu juga udah follow IG-nya Rumah Rencana Bandung Ya. untuk bisa qualified untuk jadi pemenangnya. Dan nanti pemenangnya diumumkan secepatnya, either melalui kita di YouTube atau melalui media sosialnya kita. Yoi. Dan ya enjoy it bro. Selama belum diumumin mungkin masih boleh dijawab kali ya. Ya, sikat aja, coba aja masukin aja. Coba aja. Selipin. Tapi yang pasti setelah ini setelah pemenang kita umumkan, kita akan langsung nanti untuk Rumah Rencana Yogyakarta. Wih, udah ada. Jadi mendingan, nih gue tips aja, lo langsung follow aja Rumah Rencana Yogyakarta. Karena Yoi. kita seperti yang kemarin, kita akan memberikan pertanyaan nanti di episode yang mana kita nggak akan kasih tahu, Ya. tapi lo tonton terus Poros Halang dan jangan di skip-skip. Sekali. Oke? Alright. Jadi gimana nih? Apa ya? Ini Erik Ten Hag tuh 14 ya, 14 game berarti ya. Kemarin sebelum dipecat. Iya. Terus Nistelrooy 4 game, sisanya Amorim. Ya, oh ya balik lagi kita kepada statement tadi di awal sebelum ini terpotong tadi. Jadi Manchester United itu rekor terburuknya itu untuk Premier League ya ini musim ini. Ini musim yang terburuk. Kalau mau dikombinasiin pun Premier League dengan sebelum Premier League, ini tetap terhitung musim terburuk. Karena ini poin terendah yang pernah dialami Manchester Poin United. terendah. Di luar degradasi jadinya ya. Bahkan waktu degradasi aja kurang lebih seperti ini. Jadi Poin terendah dan rekor terburuk. iya. Sebenarnya kalau rekor terburuk masih dipegang 89-90 dengan 16 kekalahan. Kan? Iya, cuman banyak rekor yang pecah juga. Ya. The only reason kenapa waktu 89-90 itu poinnya lebih banyak karena jumlah draw-nya juga tidak sebanyak sekarang. Kalau ini kan kita udah kalahnya banyak, draw-nya juga banyak kan gitu. Amorim sendiri itu yang gue salut dari seorang Ruben Amorim ya. Dia biasanya kan ada manajer ya, contohnya Erik Ten Hag lah, mentioning name ya. Erik Ten Hag itu kan di setiap press conference-nya tuh kayak orang halu. Kadang-kadang gue juga pengen bilang, lu gila ya menir ya. Atau emang dia susah ngomong kali? Enggak juga lah, Mon. Emang dasarnya emang karakter mungkin ya. Kayak Mourinho. Mourinho tuh kalau udah Lebih ke keras kepala sih kalau gue bilang. Nah, sementara kalau Ruben Amorim ini kan jujur it's a fresh of breath air ya. Maksudnya gue jarang ngelihat manajer yang tadinya awalnya di awal musim itu kan gue pikir ini paling juga public relation nih yang ibaratnya Enggak. Ternyata dia ngomong apa adanya kan gitu. Dan salah satu yang gue seneng dari Ruben Amorim, dia mengatakan ini waktu itu kan sempat kita sampai kaget kan yang dibilang ini skuad terjelek yang dimiliki Manchester United sepanjang sejarah. Itu sampai Gary Neville, Roy Keane semua bilang ini apa-apaan. Tapi itu bukan dia yang ngomong. Nggak, Skuad terburuk. Cuman kalau menurut dia saat ini orang yang dia perlukan nggak ada di Manchester United. Ya enggak, cuman kan statement dia memang mengatakan ini adalah tim terburuk Manchester United sepanjang sejarah.
Dan itu yang sempat menjadi heboh kan. Dan tapi mungkin ya itu tadi yang kayak kata Eman bilang, mungkin itu jatuhnya mungkin karena keterbatasan kosakata mungkin ya. Karena beberapa interview dia juga kan ada beberapa yang kayaknya lu harus mengerti deh yang dimaksud dia apa. Cuman itu jujur dia Mon. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah tim yang terburuk sepanjang sejarah Manchester United. Dan dia nggak cuma throwing the team under the bus jadinya kan. Dan saya adalah manajer terburuk yang dimiliki Manchester United. Kalahnya lebih banyak daripada menangnya. Serinya juga nyaris sama. Dia Banyak. menang 13 kali, kalah 14 kali sampai yang kemarin ya. Kemarin udah lewat tuh rekor menangnya dia. Kalah 14 kali, seri 9 kali. Iya. Nah, cuman ini adalah sebuah proses yang harus dijalani oleh Manchester United. Ini memang harus dijalani. Harus. Karena whether we like it or not, selama ini kita kan main 4-2-3-1 nih selama ini. Baik itu di bawah Ten Hag, 4-4-2, 4-2-3-1. 4-2-3-1. Basically di mana back bisa saling cover, bisa saling bantu dengan banyaknya pemain bertahan di belakang. Ya, cuman gua lebih ngarahnya kayak gini, Man. Mau namanya formasi apapun yang dimainkan selama ini, itu kekuatan kita itu cuma di transisi. Kita counter attack yang tadinya. Iya, sistemnya Amorim sih yang ngebantu kalau menurut gua. Nah, itu dia. Mungkin kalau sekarang masih Ten Hag nggak diganti Amorim, ya balik bisa lagi. jadi kita degradasi. Cuman ya itu dasarnya, Mon. Maksudnya gua bilang like it or not, sesuatu yang kita dapatin sekarang yang tidak kita miliki, bahkan gua pecinta Ole banget ya. Bahkan di Ole pun nggak ada. Ya itu sebuah sistem. Ya. Dan sistem ini yang menurut gua worth the losses, worth the sakit hatinya kita tiap minggu nonton untuk melihat sistem ini akhirnya nanti terbentuk. Dan ketika nanti sistem ini terbentuk, itu justru yang dimiliki model-model kayak Manchester City, Arsenal sekarang pun memiliki sistem, Liverpool. Jadi sekarang Liverpool sih contoh yang paling enak dilihat, Liverpool Arsenal lah. Ya itu maksudnya sebuah sistem yang kita bayar sekarang ini dengan kekalahan apa semua itu ya sakit hati kita membayar untuk mendapatkan sebuah sistem, dan sistem itu yang kemarin walaupun kita kalah sistem itu ada. Mungkin satu-satunya sistem yang gua nggak ngeliat pas waktu kita menang yang comeback kemarin itu ya, yang itu udah sistem yang sempat hilang nggak jelas kemana. Itu kalau menurut gua juga lebih ke intuisi seorang Amorim sih, gimana cara dia memperlakukan pemainnya di lapangan. Oh iya. Ketika dia ngelihat wah udah nggak works nih sistem gue mau main bertahan pun dengan ketinggalan kayak gini nggak akan works. Oke, gue coba orang tinggi di belakang. Udah simple itu. Senjata gue nih, Maguire. Lihat dia kayak gimana. Tinggal diperintahin aja gimana cara lo bermain supaya dapat bola. Lo kesulitan buat nyari bola karena lo bukan striker. Betul. Lo nunggu bola udah. Betul. Jangan jauh-jauh dari kotak penalti. Jadilah kita menang. Nah itu dia yang akhirnya gue ngelihat kemarin tuh the system works. Gue ngambil kata-kata lu nih, gue setuju banget omongan lu. Kita itu kemarin tuh kenapa balik lagi kita nggak bisa menghasilkan gol? Kalau yang dari sudut pandang gue ya, dan dari kata lu tadi, striker kita nggak bekerja. Bukan nggak ada finishing. Iya, bukan masalah finishingnya aja, membuka ruang. Dia tuh lebih kepada bingung antara gue itu 9 atau 10, ngerti nggak, Mang? Jadi dia kadang-kadang menjalankan peran 10, tapi akhirnya kalau dia jadi 10, nggak ada yang jadi 9 di depan gitu loh. Jadi menurut gue, the system itu bukan it doesn't work kemarin di bagian depan, cuman ya itu, Højlundnya yang nggak ngerti apa yang harus dilakukannya. Tapi ini bukan berarti kita pointing ke Højlund doang. No, enggak. Jadi ya susah juga ya, karena dia yang paling terlihat jelek. Karena dia nggak bisa menyelesaikan hampir semua chances. Yang menurut gue yang paling banget mendekati itu ya Garnacho mengumpan ke depan gawang nggak bisa di tap in, itu bagi gue itu udah luar biasa sih, Mon. Ya, Højlund tuh terkenal dengan body balance yang bagus waktu di Atalanta. Cara dia bikin gol banyak di Atalanta adalah fight one on one, udah rebut bola daerah. Nah kemarin udah kurang bola daerah apa gitu, maksud gue Harry Amas bisa umpan cantik banget persis di mulut gawang, tapi intuisi dia buat loncat sama dia adu body di udara itu sama backnya Wolves kalah gitu. End up dengan dia jatuh aja udah gitu, padahal boleh dikit, tinggal
berapa senti lagi dari kepala. Itu menurut gue udah memperjelas kekurangannya Manchester United. Bukan di Højlund tapi emang di lini depan. Lini serang. Lini serang gitu. Ya, dan kemarin juga memang bau kali ya Mon ya. Ya. Kalau gue bilang memang kemarin tuh bau banget semuanya. Antara memang semuanya disuruh cool down. Jadi kemarin pemanasan kurang atau apa, nggak ngerti lah gue. Nggak juga sih. Ya makanya. Buktinya nggak terbukti omongan lu kemarin bilang mau masang pemain muda. Cuman Fredriksen, Harry Amas yang udah pasti kan pilihannya, sama Cido. Iya. Ya kan? Dan umpannya Eriksen kurang bagus apa lagi coba yang udah terakhir yang dia pressing itu udah bola striker menurut gue udah. Bahkan mungkin nggak usah striker lah. Taruh lah siapa ya, Park Ji-sung, Kagawa, gua rasa itu jadi gol. Ya, ya intinya kemarin juga kan Bruno juga bau tuh. Oh iya. Depan gawang nggak gol. Iya. Højlund 3 kali kesempatan nggak bisa jadikan gol. Iya, gua ngelihatnya justru pemain utama yang diistirahatin kan kayak Bruno, Dalo, terus siapa aja sih yang diistirahatin gue lupa. Casemiro nggak ada. Casemiro nggak ada, dia emang nggak main. Yang diistirahatin tuh Mason Bruno, Mount. Mason Mount, Lenioro, Diogo Dalot. Ya, kayak yang gue bilang, sebenarnya kita sampai hari kemarin, sampai kita yang remontada ke Lyon, ya itu lapis kedua yang main kalau gue bilang. Bahkan kalau di compare sama, nggak usah jauh-jauh ke zaman Sir Alex lah, itu udah beda kelas. Oh iya, jelas. Nggak usah ke Van Gaal lah, ke Van Hal. Si Jose Mourinho aja menurut gue itu lapis ketiganya Mourinho kan. Iya. Tapi ya lu bandingin sama basicnya sih menurut gue di luar semuanya tentunya ketika lu jadi fansnya sebuah tim sepak bola pasti nggak terima dong tim lu kalah. Oh iya pasti dong. Cuman gue cukup puas dengan yang gue lihat kemarin. Bukan dari permainan Mon ya. Gue cukup puas ngelihat, jujur gue kaget ngelihat Fredriksen. Kaget yang bikin gue bahagia. Yang bisa membuat gue berpikir lini belakang kita udah oke nih. Lu sadar nggak sih? Di musim ini siapapun pemain muda yang masuk kecuali Cidobi ya, karena itu udah pernah kita bahas. Dia masih butuh build up badannya, dia masih butuh plus dia masih 16 tahun juga. Ya, dia masih butuh build up speednya dan lain-lain. Tapi ketika pemain-pemain muda ini masuk, semua terlihat bagus. Bukan karena Manchester United-nya mainnya lagi buruk, tapi emang kayak mental mereka udah ada. Cara mereka menghandle bola udah tenang. Walaupun di game pertama kita lihat yang Harry Amas lupa nutup bola itu akhirnya jadi gol. Tapi kemarin dia menikmati banget dia bermain. Gue ngeliat kayak kelihatan udah jadi kayak iya ini kayak pemain inti dah ini gitu. Kayaknya waktu game pertamanya itu dia lebih kepada kayak apa namanya istilahnya stage fright yang beratnya wah gila lah 70 ribu lebih di stadion ngeliatin gua. Betul. Jadi masih agak takut-takut. Cuman kalau kemarin gila umpan dia main di kanan bisa karena dia emang dipasang dari awal di kanan. Dan bagi gue tuh Harry Amas tuh nggak kelihatan ya kayak lu bilang nggak kelihatan seperti pemain muda. Ini kayaknya udah main 2-3 musim. Yang bikin gue paling kaget adalah lihat Kyle Fredriksen. Ini Tyler Fredriksen. Ini orang benar-benar yang kalem, ya sama kayak Eden Heaven lah ketika masuk kayak lah ini kok bagus semua sih pemain muda gua. Itu dia Mon yang akhirnya gue jadi berpikir gini, kan kita selama ini juga berpikir kan musim depan udah pasti ada perombakan besar-besaran nih. Dan mengingat seorang Ruben Amorim yang di Sporting Lisbon musim keduanya betul-betul total rombak, gue mikirnya, oh kalau kayak gini mah yang berarti lu bisa fokus ke bagian depan dong. Lu bisa fokus untuk cari striker karena lini pertahanan lu Leny Yoro. Lu bayangin ya, kita punya Leny Yoro, kita punya Delit, kita punya Maguire yang membaik sekarang ini, dan kita punya Eden Heaven, kita punya Tyler Fredriksen, plus kita masih punya Martinez. Iya, gue setuju, tapi model ya itu yang gue bilang balik lagi. Ini pemain-pemain Harry Amas, Ty Fredriksen, Chido Obi, terus si siapa lagi yang sempat main? Rhys Bennett yang udah pernah main juga di awal-awal sama Ten Hag. Terus ya intinya pemain-pemain ini sebenarnya even Joe Hugel. Ya Joe Hugel. Kunkonki juga kan?
Ya, yang lagi dipinjemin ke Huddersfield ya kalau nggak salah. Huddersfield. Nah, ini pemain sebenarnya udah tinggal dipoles, tapi sayang menurut gua ya, ini menurut gua sayang kalau lu mainin di tim utama Manchester United, di mana seharusnya musim depan lu fokus buat nge-build up pemain baru gitu. Dari catatan gua, nanti ya itu nanti kita ngomongin khusus ya. Dari catatan gua tuh banyak pemain yang bisa banget dijual dan akhirnya mengosongkan beberapa posisi. Yang artinya kita bisa ngisi dengan banyak pemain baru, even itu murah atau emang pemain bintang 5, gue nggak tahu ya pilihan Amorim. Cuman paling nggak ada pemain-pemain fresh yang mereka datang dengan semangat baru, mental baru, yang pastinya menurut Amorim, wah ini kayaknya cocok nih sama gue nih. Yang miss dari kita kemarin adalah Patrick Dorgu ya kan, yang di awal wah gila ini, jadi ini anak nih. Ternyata kesini-sini gue nggak tahu kenapa dia kayak ada berkurang lah. Yang biasa dia eksplosif, lo sadar gak sih 2-3 pertandingan terakhir dia turunin tuh mainnya biasa aja, kayak entah kayak ada masalah sama apa kakinya gue nggak ngerti. Jadi mainnya jadi lambat dan dia jadi nggak berani ngambil tackling apa karena kena kartu merah, gue nggak ngerti lah itu. Banyak hal. Jadi lo nggak usah bukan pusingin. Lo terlalu dini bikin anak-anak muda ini semua tiba-tiba naik musim depan. Kalau ada beberapa yang bisa diambil ya mungkin Harry Amas. Karena kalau kita emang mau beli back satu aja, back kanan. Kekurangan kita adalah ketika kita diserang nggak ada Mazraoui di situ, cuma Dalot, udah pasti lolos. Itu kan masalahnya yang akhirnya semua back kelihatan jelek karena kesalahan satu orang. Jadi menurut gua kalau lo mau beli ya udah satu wingback yang kuat tapi di posisi kanan. Di kiri ya sayang banget, semua bisa main di kiri, even Mazraoui bisa di kiri. Ada Harry Amas nih, ya itu aja kalau gitu jangan di. Plus Luke Shaw juga udah kembali. Ya jangan dipinjemin, stay aja udah biarin. Yang dipinjemin tuh yang kayak Kun Konki, terus Ty Fredrickson itu boleh karena menurut gua musim depan center back itu udah full. Udah ada. We don't need anymore. Even Lindelof dijual pun menurut gua udah full kecuali Liha beneran kambuh lagi, ya kan. Terus Johnny Evans menurut gua masih bisa main tuh. Tapi kayaknya Johnny nggak diperpanjang lagi. Ya bisa jadi. Dengan strategi 3-4-2-1 kita nggak perlu banyak center back. I totally agree with you semuanya yang lu bilang teman. Cuman ya kemarin tuh gua kan lu bilang nih pemain-pemain muda ini lebih baik dipinjemin kan. Ada resikonya juga minjemin pemain muda ke klub. Oh, kita udah ada Diego Leon, gua lupa. Oh iya kita ada Diego. Ya kan? Tapi ada resikonya Mon untuk minjemin pemain. Salah satu pemain kita yang kita pinjemin dan akhirnya berakhir saat ini di penjara. Itu beda. Kalau menurut gua, si Brandon Williams tuh dipinjemin ya karena emang dia udah nggak ada tempat aja. Ya enggak. Dia kan main main tuh gara-gara Luke Shaw patah kaki. Iya, kan jatuhnya kan gini. Waktu itu kan Brandon Williams dipinjem menjadi pelapisnya Luke Shaw. Dia zamannya Ole itu masih jadi pelapisnya Luke Shaw, lalu di zamannya setelah itu kita minjem tuh si siapa yang dari Spurs? Sergio Reguilon. Oh, Reguilon ya. Oke. Jadi kayak kemarin itu kan dia menjadi pelapisnya Luke Shaw. Sergio Reguilon. Nah, setelah itu kan Sergio Reguilon tuh jadi left back dipinjam untuk menutupi. Ya sebenarnya itu pun bagus menurut gue. Nah, setelah adanya dipinjam Reguilon ini dan adanya Luke Shaw yang di waktu itu kan tim medis yang dari Arsenal itu mengatakan ready untuk ini. Ya udah Brandon Williams pinjemin kan. Nah saat dipinjemin jadi brutal kan tuh anak. Karena nggak di bawah pengawasan Manchester United yang strict. Kalau menurut gue Brandon Williams itu salah satu pemain muda bagus tapi flop. Karena dia posisi wingback yang seharusnya ngebantu bertahan tapi jelek bertahannya. Ya kayak Højlund, lu mengharapkan banyak gol dari dia tapi nggak ada gol. Nah Brandon Williams dia bahkan marking aja nggak bisa. Itu sih, cuman dia menang di cepat, dia punya kecepatan gitu doang sih menurut gua. Passingnya jelek, ya kan? Jadi menurut gua ya buat nutupin Luke Shaw aja udah. Tapi kan gua nggak ngomongnya ke sana. Gua ngomongnya itu bahwa kalau meminjamkan pemain ini juga ada resikonya.
Paham. Tapi kan kita banyak histori di mana minjemin pemain keluar. Oh iya. Pemain muda fresh keluar jadi bagus. Ya kembali lagi kepada mentalnya mereka sih. Ya, dan David menurut Beckham gua, dipinjemin ke Preston North End jadi iya, maksud gue ini pemain-pemain ini ya lo udah lihat lah. Ty Fredrickson kemarin main kayak gimana? Udah oke. James Cannon walaupun belum dipinjemin tapi dia bisa perform. Kalau lo lihat benar-benar pertandingan U18 dia paling nonjol ketika bola di dia tuh sama dia tenang bawa bola. Beneran kayak gue nih pemain paling senior padahal nggak umurnya sama semua. Kun Konki. Jadi kayak sayang aja kalau tetap ada di level itu. Bahkan kalau mau naik ke reserve menurut gue sayang juga, mendingan udah dipinjemin aja mereka ngerasain ya kayak Peli, kayak Ahmad, kayak ya itu David Beckham. Mentalnya udah ada, udah jadi, udah tinggal dilepas aja udah keluar. Anyway, kita kembali ke reviewnya, kita udah agak melenceng jauh. Jatuhnya kemarin Manchester United akhirnya kembali lagi kalah di Old Trafford. Nih yang beberapa musim yang lalu sempat Old Trafford tuh menjadi tempat paling susah udah menjadi angker lagi. Home record kita dibawa oleh juga bagus banget waktu itu. Yeah. Sekarang menjadi kayak bukan Theater of Dreams tapi Theater of Nightmares lagi karena jumlah kekalahan kita di Old Trafford ini lumayan banyak musim ini. Ya. Nah, Capimon, menurut lo apakah emang sejelek itu kemarin? Enggak sih, gue nilai pertandingan kemarin cuman nggak bisa bikin gol aja kita. Ya, kita nggak punya finishing ya? Iya, kita nggak. Kalau lu bilang, bang itu main United jelek banget. Gue nggak ngerti dah sama lu. Emang nggak jelek bola ya? Nggak jelek. Jatuhnya tuh memang bener-bener kita nggak bisa finish dan udah di situ aja statement gue. Kita nggak bisa bikin gol, udah selesai. Dan kalau itu kalau secara permainan kita menang, bro. Kalau dibilang kita jelek kemarin main, enggak. Ini faktanya. Gol pertamanya, gol satu-satunya Wolves itu adalah tendangan pertamanya mereka ke gawang MU. Iya. Lu bayangin itu baru terjadi di babak kedua dan melalui free kick. Betul. Shot on goal pertama dan itu langsung jadi gol sayangnya. Nah, sekali lagi angka nggak bohong, statistik gitu. Statement Dave ngeluarin. Votemap ngeluarin, semua ngeluarin, Sky Sport ngeluarin 60-40, expected goal aja udah 1,25 banding 0,2, total shot 12 banding 4. Mau gue panjangin semua, lo bisa cek di Google lah. Cuman ya balik lagi, itulah jatuhnya. Mungkin Dewi Fortuna juga capek, lu dibantuin mulu, udah kali ini enggak katanya. Iya, udah. Usaha jangan manja gitu loh kata Dewi Fortuna. Udah susah gitu loh. Kalau lo dulu kita bantuin tapi di menit-menit akhir karena strikernya semua bisa bikin gol. Ketika ada chance yaitu di IPL lo nggak bisa bikin kesalahan di belakang sedikit pun. Lo salah lo udah dipanis aja udah sama gol. Plus kalau ketika lo di depan. Itu yang terjadi sama Manchester United dari dulu. Pemain salah gol, pemain salah gol. Dan ditambah lagi ketika lo punya kesempatan di depan itu you have to take it atau lo akan nyesel. Dan kita kemarin punya bukan 1, 2, 3 peluang yang kita miliki. Plus, kalau ada yang masih, gue sempat baca di beberapa komen dan termasuk Ramot nih ya, yang mengarahkan gue kepada mereka-mereka yang mengatakan bahwa Garnacho jelek. Ya, Garnacho memang sering melakukan keputusan-keputusan yang salah. Kita sendiri akuin di sini ya. Tapi untuk tadi malam, menurut gue Garna cukup oke kok. Mungkin maksudnya Bung Ramot tuh Garnacho bukan jelek, tapi emang bukan kualitas tim utama aja udah. Iya memang, enggak, Ramot sih nggak bilang Garna jelek. Ramot dia suka iseng, bikin gue emosi pagi-pagi ya kan. Jadi kayak dia tuh pengen gue emosi aja, pengen gue emosi aja. Jadi dia ngarahin gue ke akun-akun yang mengatakan bahwa Garnacho itu jelek gitu loh. Masa bagi gue tuh baik itu di remontadanya MU lawan Lyon. Dia bagus, jelek, semua kombinasi pada pertandingan itu dia. Tapi kalau kemarin menurut gua, he's one of the good ones. Cuman sayangnya memang karena di babak pertama itu kelihatan banget teman. Kelihatan banget, kan dia tuh yang bawa bola dari tengah, dia yang umpan ngalirin bola. Tapi he's just not a playmaker, menurut gua. Iya, emang dia bukan playmaker. Dan babak pertama itu memang bener-bener kayak, kalau gua bilang, MU itu kayak, gua pakai kata-kata coach, minjem ya coach. Ya ayam tanpa kepala, lari-lari aja nggak jelas. Betul. Jadi tapi apakah Garnacho bermain jelek kemarin? No. Dia bagus kok kemarin. One off day,
one good day mungkin bagi dia. Tapi you have to say, ya gue juga nggak suka sama Onana kan. Tapi ketika Onana bagus, gue akan mengatakan Onana bagus. And you have to say kemarin Garnacho nggak bermain jelek. Buat kalian yang udah ngikutin MU lama nih, gue kasih aja perbandingannya nih. Garnacho menurut gue bagus aja gitu ya. Tapi dia bukan di level yang kita inginkan. Gue nggak bilang dia di level Man United, karena Man United lo pasti setuju kalau gue bilang Man United lagi mediocre. Oh iya. Lagi mediocre. Nah, kalau perbandingannya dulu kita nggak usah jauh-jauh deh ngambil Beckham, Cristiano Ronaldo, itu terlalu hebat. Kalau perbandingan lo sama orang yang baru datang akhir-akhir ini, Nani, ya, sama winger tadi gua mau nyebut si Obertan. Bukan. Siapa? Nani sama tiba-tiba lupa gue. Ya, Nani aja dulu lah ya, yang nggak usah jauh-jauh ya. Nani aja. Dia winger yang bisa ngacak-ngacak pertahanan lawan dan dia bisa bikin gol. Benar nggak? Nggak benar. Garnacho kalau emang nggak tahu kenapa ya, kadang bola susah dia bisa, tapi bola mudah yang kayak waktu lawan Lyon dia nggak bisa. Ya artinya kan dia belum di level Nani. Mungkin kalau Garnacho udah lahir duluan di tahun 2010, 2011, 2012 sampai 2013, gue yakin itu anak udah dijual. Oh iya. Karena level dia udah kayak Obertan, udah kayak Bellion, lari kenceng, passing so-so, bisa bikin gol, bisa. Obertan waktu di Newcastle bagus. Basically gini aja sih. Alejandro Garnacho ini bukan pemain jelek, itu satu. Itu satu. Dia masih sangat muda. Kedua, keputusan dia kadang-kadang memang suka ngaco. Ya balik lagi kepada mungkin ini anak sebenarnya percaya dirinya kan cukup tinggi nih. Betul. Dan biasanya tuh yang model kayak gini nih dua nih gendangnya, antara lu jadi sukses kayak Cristiano Ronaldo yang PD-nya juga luar biasa, atau ya lu kelewat kepedean tapi lu nggak mau meningkatkan kualitas lu lagi jadinya. Sama satu hal yang mungkin sampai di zaman Ole itu kita nggak ngeliat pemain-pemain model kayak Garnacho gini, yang kalau dia gagal dia kesel, narik celana, dia apa gitu, dia ngungkapin di lapangan. Itu mungkin kalau di zaman Ole udah dimarahin di ruang ganti, karena nggak ada waktu lu buat menyesali perbuatan lu yang salah. Ya, itu gue gak bisa kasih contoh sama lu langsung. Ada satu pertandingan yang gue langsung teringat. Maksud gue, Aaron Wan-Bissaka sliding bareng sama Bruno udah jatuh, pakai acara protes dulu, sementara lawan waktu itu lawan siapa? Langsung bikin gol aja. Itu nggak boleh terjadi di zaman sampai bahkan Louis van Gaal ya. Dia benci banget pemain yang mengekspresikan dirinya, even ketika dia salah terus dilanggar, dia protes ke wasit, kecuali Rooney. Udah nggak bisa dibilangin. Sementara dia sampai tidur-tiduran di pinggir lapangan. Iya, enggak, maksud gua mungkin itu udah nggak boleh lagi dilakukan. Ini kan dia provokasi wasit, beda lah. Lo salah, kejar balik, lo rebut bola atau rebut bola buat nyerang lagi, udah sesimpel itu. Nah ini dikasih waktu dia buat, kalau lo sering lah lo ngeliat Garnacho, terus Bruno yang aduh kayak gitu, itu kalau lo di level yang dimana lo harus ngejar posisi 2, posisi 3, posisi 1, yang kayak gitu-gitu udah nggak bisa lagi sih. Karena kehilangan hampir 1 menit loh itu. Intinya dasarnya kalau menurut kita berdua, Garnacho itu pemain bagus, cuman ya bukan di level yang kita inginkan starting udah. line up. Mungkin dia pelapis oke, tapi untuk line up enggak. Sama kayak Nani adalah pelapisnya Cristiano Ronaldo gitu. Apakah Nani kurang talented? Gua langsung dari mulut Paul Scholes yang ngomong langsung ke gua. Kalau secara talenta, Nani jauh di atas Cristiano Ronaldo. Skillnya jauh di atas Ronaldo. Cuman bedanya, Ronaldo itu dia mau memaksakan dirinya untuk lebih baik lagi. Nani emang udah mentok sampai cerita dari Paul Scholes adalah waktu itu dia nanya ke gua, kamu tahu nggak kenapa Nani itu mainnya selalu di sisi dekat ke manajer? Karena Nani itu mau nggak mau harus dikasih tahu cara main. Ya. Lu tutup sini, lu jalan ke sini, lu masuk ke sana. Setuju. Dia sering melakukan itu. Ya, jadi jatuhnya menurut gua Garnacho itu masih di level bahkan di bawah Nani ya. Jadi how much can you expect gitu loh. Ini memang kualitas tim ini juga bukan, itulah yang mungkin kalimat kita tadi bahwa ya
betul-betul ekspektasi kita terhadap tim ini jangan terlalu tinggi lagi. Betul. Ini tim kita itu ya kebetulan tadi gue juga bareng sama Om Sabto. Dia mengatakan, Om Sabto mengatakan fans MU itu harus mulai mengatur ekspektasi kalian bahwa itu kalian yang itu saya bilang dari awal episode. iya, betul. Bahwa tapi ini yang gue seneng tadi dari Om Sabto bahwa Manchester United ini bukan lagi level lu tuh bukan lagi bersaing dengan Manchester City, bukan Big Liverpool, Five lah intinya. bukan dengan Newcastle yang lagi bagus juga. Ya kualitas tim kita ini saat ini ya bersaingnya dengan siapa? Dengan Bournemouth, Fulham, dengan Bournemouth, dengan Nottingham Forest. Enggak lah, jangan Southampton juga, keles. Kameraman Arsenal ngajak ribut. Arsenal masih bisa lah, soalnya masih little. Ya Arsenal oke lah, masih bisa lah kita. Apa sih Arsenal? Oh by the way, susah loh Arsenal. sebelum kita ada lagi mau ditambahkan? Ada sih. Apa tuh? Jadi apa ya, kalau ngomongin soal pemain terkait dengan pertandingan semalam, kita bisa menang kalau semua pemain sepakat tidak menyanyiakan even 1 detik pun. Dia jatuh, dia bangun, dia di call sama wasit, nggak terlalu banyak protes. Balik lagi ya, satu-satunya pemain yang pernah kita kenal yang protes itu cuman Rooney sama Ashley Young. Sisanya tuh ya jatuh, berdiri lagi, main bola, udah bener-bener main. Karena mau ngejar menang, itu aja intinya. Kalau kita udah kalau di satu pertandingan pemain Manchester United kita udah ngeliat kayak gitu, terus pertandingan kedua kayak gitu, gue yakin kita udah di level Big Five itu. Mungkin dari pakai bahasanya Ruben Amorim. Pakai Ruben. Ini aku udah masuk ini. Oh iya, okay. Ini Ruben Amorim yang lagi soft spoken. Ku bilang sama kau, dari bahasa remontada tadi, saya ambil ke intinya dan saya setuju bahwa kurang-kurangi drama. Ya. Hidup itu udah berat, kau tambah lagi drama, makin berat. Ya, jadi jatuh kau bangun. Kecuali meninggal kau, tetap berusaha bangun. Nah, itu ya. Kalau meninggal di lapangan repot Bang Ruben. Kalau meninggal kau di lapangan, berduka kita semua. Berduka kita. Makanya kadang-kadang aku pun takut masukkan Eriksen ke dalam ya kan. Kemarin bagus Bang Ruben dia. Bagus. Aku mau nengok kau, cuman nggak bisa. Nggak bisa. Jadi aku tengok ke depan aja, ya. Jadi jatuhnya kalau aku bilang kurang-kurangin dramanya. Yang kedua, ini harus jelas. Ini udah jelas. Ini aku pikir rangkuman aja. Orang ini ngomong panjang lebar, aku kasih saya rangkuman kan. Yang kedua, kalau posisi kau adalah striker, kau bikin gol, kan gitu. Posisi kau defender, kau bertahan. Ya. Posisi kau kiper, kau tepis bola, kan gitu. Simpel lah Bang, simpel ya. Apa simpel? Sederhana. Ya, sederhana semua itu. Jangan kau bikin hidup itu yang sudah susah makin susah. Ya. Kau sederhanakan saja semua tugas-tugas kau. Ya. Nah, itu ya. Jadi, Højlund, kalau nggak cetak gol lagi kau besok, baliklah kau ke Liga A, Serie A ya. Masuk kandang lah kau ya. Sampai ku tengok kau besok masih nggak bikin gol, masuk kandang lah kau. Itulah yang mau ku sampaikan ke kalian. Ditambah satu lagi nih. Besok itu, tadi itu si tubuh yang ku masukkan ini kebetulan dia entah kenapa bisa sok-sokan pula dia muncul di acara orang lain. Ini mau promo cerita Bang Ruben nih. Iya. Mau promo Bang Patrick nih, waduh. Ya. Jadi silakan Bang. Si botak Patrick ini kebetulan tadi dia muncul di liputan 6 SCTP. Iya. Ya. Info Locker. Bukan. Apa kok Info Locker? Jadi kalian tonton lah dia biar nggak sia-sia kali dia ke sana ya. Biar dia undang orang itu terus dia. Karena kalau sepi penontonnya nggak diundang orang itu lagi, nyesel orang itu nanti undang dia ya kan. Nah itulah ya. Bagus kok tadi acara. Tapi Bang Patrick pinter tuh Bang. Kawan itu memang pinter. Khawatir Bang soalnya ngebahas bola general Bang. Jangankan kau. Dia pun tadi curhat ya sama aku kan. Begitu dapat titipan apa-apa yang mau dibahas, jantungan dia. Mak, bahasnya nggak cuma MU bah. Kalau Liga Inggrisnya sih masih kuat dia. Begitu dibilang, bahas UCL, bahas Eropa, bahas Conference.
Majang banyak kali nih. Panik dia tadi. Aku dengan Pak Pert udah, Mon apa lu aja ya? Gue lagi kecapean. Kemarin habis nonton Persita Tangerang main. Tapi tenang kau. Aduh, tapi oke ya, bisa lancar ya. Dia, lancar. Tonton ya. Nanti kalian cari di Liputan 6 Sport. Kalian cari yang episode si Botak Patrick tadi kan sama Om Sabto Haryo yang luar biasa analisisnya. Oke, itu aja. Aku keluar dulu biar kembali lagi si Patrick Botak. Nih, nggak adil rasanya kalau kita dari tadi ngomongin Manchester United, sedangkan Wolves menurut gue juga mainnya bagus malah. Benar. Oh iya, kan ada calon pemain kita tuh, Matheus Cunha. Ngarep amat. Kalau menurut gue gini sih. Sorry man. Sebelumnya juga gue bilang kan, gue nanya lu waktu itu, Cunha cocok nggak kan di episode yang lalu kan, gue bilang sama lu. Nah sekarang, kalau gue pribadi gue sih pengen Cunha. Ya, 2 nama yang gue pengen sebenarnya. Kalau bisa dibawa ke MU. Fofana dari Lyon, sama Cunha. Fofananya Lyon yang kemarin itu? Iya. Waduh. Kenapa gue pengen, Mon? Sekarang gini, kita tadi juga bahas Garnacho kan. Dia bisa ngebongkar. Salah satu yang difungsikan Garnacho itu adalah membongkar pertahanan dengan menusuk ke kotak penalti. Cuman kan kadang-kadang keputusannya agak-agak gimana gitu ya. Ya kalau memang lu butuh kayak gituan, ya udah Fofana bagus nih. Ya. Bisa jadi. Itu bisa dia ngebongkar, tapi keputusan dia untuk passing kemana masih lebih bagus daripada Garnacho. Itu satu. Nah, kalau Cunha, kemarin gue ngeliat gini, gue ngeliat 3 hal nih. Satu, gue ngeliat media sosialnya dia kemarin. Ternyata ada yang dia bareng sama teman-temannya dibilang, teman-temannya godain dia. Nama lu disambung-sambungin sama MU. Dia cuma playing down. Ya, mereka mas semua disambungin. Cuman kelihatan mukanya kayak sumringah gitu kan. Itu satu. Yang kedua, permainan dia kemarin juga, dan sebelumnya juga yang gue ingat, emang dia menurut gue oke nih, he's a goal getter, dia free kick taker. Kemarin yang golnya siapa namanya, yang bikin gol? Mendadak pulang gue. Sarabia. Pablo. Kemarin Serabi. Menurut gue kemarin antara Sarabia atau Cunha yang bisa ngambil. Sarabia bisa kaki kiri, Cunha bisa kaki kanan. It was, bahkan gue sempat nge-tweet sebelum free kick itu, bau-bau kebobolan nih gue bilang. Karena ya sebagus itu. Dan Sarabia pemilik tendangan bebas terbaik di... Nah makanya. Salah satu pemilik tendangan bebas terbaik di Inggris saat ini. Nah itu dia. Dan Cunha juga, kemarin tuh mereka tuh punya opsi kiri dan kanan. Inggris. Cunha itu juga menurut gue bagus dalam hal itu. Dan kemarin, lu lihat Wolves yang mau pembahasan lu ini, Wolves juga bagus. Cunha itu off the ball juga bagus. Bagus. Itu yang gue pengen. Yang ketiga, faktor ketiga kenapa gue pengen dia. Dia kemarin sebenarnya punya beberapa kesempatan loh itu. Ya. Tapi bahkan di triggernya nggak di-pull sama dia. Kayak udah ngomong, gue nggak mau ini calon klub gue nih. Enggak. Gue satu hal yang gue sebenarnya gini. Yang paling enak tuh matriksnya Sir Alex Ferguson dari dulu adalah Matrix. Ngambil itu Keanu Reeves tuh. Abangku itu. Abangmu ya. Abangku. Jadi pembantuku abang kau. Pembantuku abang kau. Wah, ganteng banget. Terus lanjut. Jadi matrix yang paling benar adalah ngambil striker Liga Inggris. Ya, yang udah mengenal Liga Inggris sendiri. Yang udah meninggal. Yang udah mengenal atmosfer di Liga Inggris, udah mengenal back Liga Inggris, dan yang pasti udah mengenal atmosfer Liga Inggris. Itu kalau kita ngomongin liga ya. Jadi sebenarnya kalau lo nanya kayak gitu, Cunha cocok gak? Cocok kalau sisi itunya. Bahkan menurut gue daripada Cunha yang udah menurut gue kakinya juga udah lumayan ringkih, udah cedera berapa kali. Bahkan sempat hamstring juga dia. Liam Delap. Jamie Vardy kalau emang mau murah gitu ya. No. Enggak. Maksud gue kalau membangun tim baru, tim muda. Enggak, maksud gue kalau memang mau ngambil striker Liga Inggris, banyak pilihannya. Gua rasa Amorim juga udah tahu, dan mungkin salah satunya Cunha. Cuman yang kita butuhkan adalah pemain yang emang kuat di udara, pemain yang emang bisa bawa bola, pemain yang bisa shooting keras dan bisa baca permainan. Ya kalau ngelihat itu ya harus ngambil pemain bintang 5. Pemain Leicester. Ada di Leicester, bukan pemain Leicester. Di Leicester. Ruud van Nistelrooy disuruh pakai seragam lagi. Iya, kayak
kayak si siapa Jonathan David, terus cuman bedanya Jonathan David pendek begitu tapi dia bola udaranya bagus. Guirassy bagus, Benjamin Sesko walaupun musim depan banyak banget yang mau jasanya dia. Salah satunya Arsenal. Ya, tapi jadi ini, ya cari striker yang modelan begitu. Tapi ini semua menurut gua ya, Mon. Kita pengennya kayak gitu. Realistisnya kita hanya bisa membeli pemain yang kelas menengah ke bawah. Ya. Kenapa? Kecuali kita menang WL, kecuali kita juara nih Europa League, kita nggak kan bapak yang nggak mau. iya, gue yang nggak mau. Karena kemarin tuh gue bener-bener ya udah lu fokus aja. Sebenarnya sama aja perjalanannya. Cuman kalau yang versinya gue, kalau versi kita juara WL Europa, artinya lu bisa dalam 2-3 tahun perombakannya untuk menjadi tim yang lebih bagus. Iya. Tapi kalau kita nggak juara Europa, yang cara gue, makin sulit. Sebenarnya sulit ya, tapi bukan makin sulit, lebih lama aja, 4-5 tahun. Ya, sulit buat supporter dong, buat fans dong. Buat fans, tapi kita karena menyaksikan tim yang biasa aja dengan bayaran yang mahal buat. Ya, cuman gini loh, Mon. Bukan masalah itunya. Ya fans mau ngomong apa? Tadi juga gue udah sempat mengatakan, fans mau ngomong apa itu cuman fans itu banyak maunya. Jatuhnya, kita realistis aja ngelihatnya. Manchester United bukan masalah utang lagi sih gue bilang. Untuk FFP sendiri, tadi gue udah research nih ya, karena kebetulan ya, tadi agak beban ya. Wah, ini jadi panjang nih sini kalau gue buat counter lu nih. Ya makanya jangan lu counter, lu diem aja udah. Jatuhnya, Mon. Karena melihat FFP-nya sendiri, lu nggak bisa belanja sembarangan. Kenapa? Kenapa? Karena lu sadar nggak pembayaran Alexis Sanchez lo ya? Ini jauh banget nih mundurnya nih. Terus. Baru kelar tahun ini. Itu cicilan. Jangan lupa kita beli pemain itu semuanya tuh nggak ada yang bayar cash, langsung kayak gitu. Anthony masih ada 3 tahun lagi. Ya, Sancho baru tahun depan lunas. Jadi gimana caranya lu mau beli pemain lagi sementara budget kita itu udah habis dengan pembelian yang 5-10 tahun yang terakhir ini. Itu yang menurut gua yang agak berat. Kenapa menurut gua Amorim ini adalah manajer yang paling tepat untuk Manchester United saat ini? Dan gua sekarang mulai ngerti kenapa Omar Barada mengharapkan karena dia bisa ngebentuk dari yes, itu dia. Yes. Karena gue ini sudah pernah saya omongin. Gue kirain lu mau ngarah kemana? Omar Barada datengin Amorim karena dia bisa ngebentuk pemain muda jadi hebat ya. Itu yang kita nikmatin karena budgetnya ini itu tadi makanya kenapa gue bilang Cunha oke karena budgetnya nggak kan seperti ya katakanlah lu mau ngambil siapa yang di Arsenal yang lagi jago banget yang kemarin akhirnya bau striker gue lupa namanya mendadak lupa. Waneri siapa? Striker Newcastle kok Arsenal. Isak ya. Kan nggak mungkin lu beli kayak Isak, lu nggak mungkin beli katakan bisa. Agak-agak susah, Mon. Satu penariknya apa semuanya. Tapi intinya ini jadi panjang sedikit aja deh. Nggak bisa, tinggal 2 menit. Nggak ada counter. Nggak ada di counter. Curang nih. Wah, eksekutif produser nih yang udah ngomong nih. Intinya kalau gue lihat slot United ya, ini kita jadi nggak ngebahas Wolves-nya nih, padahal gue pengen bahas. Ya udah bahas Wolves aja udah, nggak penting juga itu tadi. Intinya Wolves gimana menurut lu? United tuh bisa benar-benar ngosongin slotnya banget, ya. Karena catatan gue nih banyak pemain yang bakalan bisa banget dijual. Jangan sebut Kobe Maino, mulai dari makanya lo dengerin dulu. Mulai dari kiper sampai depan. Kiper bisa Altay atau Onana. Tapi kalau mau ngomongin soal gaji ya Onana lah 120.000 tapi andilnya kurang buat apa menurut gua ya. Setuju. 120.000 pound. Belakang ada Malaysia, ada Luke Shaw, ada Lindelof. Malaysia udah pasti. Evans pun cabut ya kan. Itu udah kosong tuh. Kita bisa beli 2 pemain atau 1 pemain juga udah cukup. Karena kita udah kebanyakan center back. Bahkan nggak perlu beli juga nggak apa-apa. Midfield ada Mason Mount, Eriksen udah pasti cabut. Dan Gor nggak terbukti. Dia bisa dijual ke Championship. Dan Gor. Terus depan yang paling banyak Rashford bisa dikosongin, Anthony, Ethan Whitley, Jadon Sancho, Ivan Højlund sama Joe Hugil. Kosong, Pet. Jadi ini kalau gua total gaji yang bakalan kosong di musim depan berapa? 675.000 pound.
Kok dikit? 675.000 pound Per bisa pekan. ngambil per pekan. Oke. 675.000 pound per pekan. Itu kalau misalnya kita bisa ngambil pemain bintang 5, itu bisa dapat 2 dan 2 pemain lagi. Tapi depth squad-nya lu jadi tipis banget dong. Ada pemain muda. Nggak jauh perjalanan lu di Eropa. Gitu bahkan maksud di Liga gua. kan gitu. Intinya banyak cara yang bisa dilakukan dengan gue masih optimis sama manajemen yang sekarang. Oke. Mereka bisa melakukan apa aja, cuman ya terbukti lah Patrick Dorgu yang kayak masa sih kita bakal dapat Patrick Dorgu? Dapat. Masa sih kita dapat model-modelan kayak si siapa? Kok dapat? Kita bisa jual orang model kayak Højlund, kayak Anthony, mainnya bapuk kayak gitu bisa. Rashford aja bisa. Gajinya dibagi 2. Maksud gue ini orang-orang hebat nih manajemen sekarang. Terlepas dari Ineosnya Blangsak ya, tapi ini orang-orang yang sangat sangat kompeten lah di bidangnya masing-masing. Jadi kalau ngomongin masalah musim depan kita nggak tahu, tapi paling nggak udah ada bayangan bisa lah ini beli pemain gitu loh maksud gua. Jadi kita sebenarnya ini reviewnya tentang Wolves atau tentang itu karena elunya kemana-mana. Ya udah, Wolves-nya ada nggak mau ditambahin? Lo sadarnya sih kemarin Wolves main berapa strateginya? Posisi permainan mereka, Iya. formasi Si siapa pelatihnya? Iraola. 3-4-3. Hah? 3-4-3. Iya toh? Iya. 3-4-3 lawan 3-4-3. Iya. Cuma bedanya 3-4-3 kita itu tidak statik. Kita lebih kepada yang mengandalkan 5 sebenarnya menurut gua di belakang kita. Ya, apapun lah. Tapi maksud gua dengan strategi yang sama kelihatan beda kelasnya. Oh Ngerti iya, nggak? iya. Wolves tuh 4 pertandingan ke belakang nggak terkalahkan. Bahkan mengalahkan Hotspur 4-2. 4-2. Nih, dia lawan Southampton menang 1-2. Ya, everyone Terus against lawan Southampton. West Ham, Ipswich sama ya terakhir Hotspur. Maksud gua dengan cara yang sama dia memperlakukan si Iraola memperlakukan timnya untuk ngalahin tim-tim sebelumnya itu dengan cara itu. Tapi begitu ketemu Amorim, levelnya langsung kelihatan, Pak. Iya. 3-4-3 Amorim sama 3-4-3-nya Iraola tuh yang dia dari kemarin menang kelihatan jelas. Intinya kalau kita kemarin yang gue bilang kipasnya si Harry Amas bisa disambut Højlund jadi gol, kita bisa comeback di yang passingnya bukan comeback. Eriksen. Kita seharusnya udah 3-0 duluan itu. Kalau memang susah karena backnya Wolves juga. Enggak, kemarin tuh kan babak pertama kita udah banyak banget kesempatan. Iya, banyak banget. Itu maksud Ya, gue. Jadi basically- intinya ini gimana ya gue ngomongnya? Gampangnya Manchester United udah di tangan yang tepat, udah itu aja. Oh ya, itu gue setuju. Dan dengan itu, karena berhubungan dengan kameramen, tadi pertama dia bilang 3 menit lagi sisa, Toto tadi naikin 4 menit, gue bingung, ini menitnya bertambah. Kameramen Arsenal. Ya udah, berhubungan kita udah kepanjangan. Untuk menutup episode ini, gue cuma mau menyampaikan 2 hal. Yang pertama, ya tadi seperti di awal kita mengatakan terima kasih yang udah ikut berpartisipasi menjawab pertanyaan Rumah Rencana Cross Porosalam ini. Mudah-mudahan siapapun pemenangnya bisa kalian nikmati staycation di Bandung. Bro. Dan jangan, ini belum berakhir, ikuti juga nanti di sesi keduanya kita Rumah Rencana Jogja yang akan menjadi hadiah kuis kita berikutnya. Jadi tonton semua videonya Porosalang dan jangan di skip-skip karena pertanyaan tuh kita akan selipkan. Kalau kemarin kan 2 pertanyaan langsung barengan tuh. Bisa jadi pertanyaan Rumah Rencana yang berikutnya kita pisahkan. Yeah. Jadi itu. Yang kedua, kebetulan gua nggak tahu kalau udah disampaikan sama Bang Ruben Amorim tadi. Kebetulan tadi saya di Liputan 6 sekali lagi. Kalau ada yang mau nonton, ditonton ya. Nanti linknya tolong di-share ya, admin ya. Soalnya gue lagi keren-kerennya tuh. Dah, gitu aja. Gue Patrick. Dan gue Raymond. Kita Porosalang. Thank you. Congratulations Liverpool!